Kematchingan palsu. Karena impedansi tidak sesuai, akhirnya ampere juga kadang terbaca tinggi, tapi pancaran nggak loss gitu, nggak. Misalkan tidak ada analiser, misalkan kita dengan SWR, kan antena juga kadang tetap kabel kita ukur asal-asal potong. bawahnya 3/4, di atasnya 5/8. Iya. Itu kan Kawan-kawan asal jadi gitu ya. antena ini kan 2 kali 5/8 Iya. settingannya. Nah terkadang dia itu nyetingnya itu main dipecut, main Dipergunakan yang tidak bisa membaca impedansi, akhirnya SWR yang terendah yang terbaca, fisik antena juga ada yang melorot, ada yang modot. di frekuensi 144. Iya, artinya dari pabriknya masuk seperti itu, tapi low pass filter itu bekerja kan lebar kan dari. Memang ya impedansi itu hanya bisa diukur menggunakan alat yang sekelas analiser. Nah gitu. Kalau yang dituning itu kan impedansi radionya dia. Nah bukan antena kan? Bukan antena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam buat om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini. Dan kali ini diskusi ya mas ya, boleh? Ya kalau sekiranya bisa kita diskusikan. Tapi Ini, masih Mas. belajar sampai sekarang kok. Iya sama sih mas, kita kan semua masih belajar. Enggak ada meski gimana gitu kan. Bukan maksud menggurui juga, terkadang kita debat juga kan di frekuensi. Dapat untuk cari Jalan wawasan, buka wawasan gitu. Soalnya kan setiap metode ya, kita ngomong di antena ini ya. Setiap metode orang tuh berbeda-beda kalau menurut aku. Ya biasa ada yang mengacu dalam teori, Nah, pengalaman, mengacu dari pengalaman gitu kan. mengacu dari kadang dari personalnya juga ada juga sih ya. Nah, jadi aku mau nanya sama kamu ini, diskusi sedikit lah. Kematchingan palsu. Kematchingan palsu. Kalau cinta palsu tahu? Jangan. Aku pernah baca artikel, Mas. Itu kalau yang lain bisa lihat ya. Klik aja di Google tuh Radio Tengkorak. Radio Tengkorak. Nah, aku tahu pertama kali udah lama sih kan. Yang di artikel Radio Tengkorak itu ada nyebutkan kematchingan palsu, yang artinya bukan mau ngejas yang nggak punya alat gitu, bukan aku nggak mau ngejas yang punya alat, tapi alangkah bagusnya kita punya alat sekelas analiser. Ya. Jadi kita bisa minimal analiser. Ya. Di acuan artikel tersebut ya minimal yang analiser. Bisa membaca impedansi. Ya. Nah artinya kematchingan palsu ini kan SWR, nilai SWR-nya kecil, impedansi nggak pas, Ya. 50 ohm. Bisa. Nah yang biasa itu dari pengalamanku dapatnya itu sekelas wattnya ndak maksimal, padahal kalau kita tes wattnya dengan Damilut ya itu maksimal. Ya, biasa pengaruh ke ampere juga itu. Ampere. Iya, pengaruh juga. Nah, kalau ampere aku enggak. Jadi enggak. beban bisa juga. Iya, mungkin beban berat atau beban ringannya gitu ya, iya, keluarnya. Nah, jadi beban karena antena impedansinya enggak sesuai, akhirnya final kan bekerja berat. Karena impedansi tidak sesuai, akhirnya ampere juga kadang terbaca tinggi, tapi pancaran nggak loss gitu, nggak brol istilahnya. Audio tuh nggak brol gitu. Berarti VHF dominan juga dengan audio, bukan audionya, maksud gini, ibarat audio tuh nggak brol, pancaran tuh nggak. Pancarannya tuh nggak tolak habis. Ya, gitu. Nah, makanya yang kedua ya, SWR rendah nyeplet TV. Ya, bisa. Kalau faktornya itu kematchingan, walaupun SWR-nya udah ibarat kata 1,1 ini kan. Tapi di saat kita pakai hack, nyeplet TV. Nah, apalagi itu memang musuh pemain radio itu antena Toyosaki itu mas. Antena TV Toyosaki itu musuh bener sama radio itu mas. Karena dia ada posternya. Iya, soalnya lebih peka kan, memang lebih peka tuh antena Toyosaki. Habis itu dari sisi nih SWR-nya rendah, radionya panas. Kalau kematchingan palsu itu. Ya itu tadi itu karena ampere. Jadi karena beban narik ampernya tinggi, konsumsi dayanya besar. Gitu.
konsumsi dayanya besar, akibat RF itu tidak dilepaskan ke antena secara sempurna. Itu pengaruh panas jadi. Ya, bisa. Artinya ya itu kan kalau asumsiku ya memang minimal ya. Minimal itu mempunyai analiser. Ya, minimal. Jadi seperti itu kan. Analisernya yang udah bisa nunjukin impedansi. Ya, Nanovena kayaknya udah cukup lah. Nanovena kan. Tapi aku sih target aku yang ngincer K2 itu, Mas. Rig Expert. Enggak, yang upgradean yang yang awal ini. Nanovena tapi yang versi terbaru. Baru. Yang K2 itu aku masih ngincer tuh. Tapi lumayan mahal tuh masih. Iya, tapi secara itu ya sama aja. Sama. Enggak, sama. Dia bandwidthnya aja lebih lebar. Dia maksimal 3 giga. Oh ya, kalau yang ini kan hanya sampai 1500, tapi relnya 900 MB. MHZ. MHZ. Ya, biar diprotes, kena masalah. Aku emang tukang protes sih. Habis megang tempeling jadi berubah ininya. Kalau aku gitu, Mas. Nah, caranya misalkan tidak ada analiser, misalkan kita dengan SWR, nih kalau menurutku, kamu tinggal kasih masukan ya. Pertama itu kita matchingan dulu kabelnya. Ya, kita dip dulu kabelnya. Nah kan, habis itu ngedipnya itu pakai feeder, Mas, kelipatan. Ya, bisa. Aku itu masukannya dari Om Eko. Eko Teknik. Bukan, Eko Queen. Kalau kamu pakai antena 5/8, berarti kita tala untuk kelipatan frekuensinya di 5/8 juga. Nah, benar. Ya. Itu mancarnya lebih abdol. Ya, memang udah kubuktikan. Memang abdol. Ya. Apa sih? Anteng gitu loh. Ya sesuai lah artinya. Sesuai dengan teorinya beliau. Saya sih ya, karena kita kan menggunakan antena juga kadang kita kabel kita ukur asal-asal potong. Kemudian antena kita gunakan jenisnya apa nih? Antena 3/4, antena 5/8 atau setengah lambda kan? Mainan koeknya itu penting matching udah gitu. Ya, aku enggak gitu, Mas. Ya harus ya itu dihitung dari awal. Nah, jadi misalkan aku pakai Slim Jim. Ya, Slim Jim kan dominan 3/4 tuh. Ya, 3/4 ampere. Nah, kan? Jadi Ring O sekelasnya ya, Ring O Ranger itu kan 3/4 juga ya. Nah, yang terkadang aku bingung kan, sekelas Ring O. Ring O tuh kan ada 3/4 kali 5/8. Iya. Ada 3/4, ada 5/8. Iya. Jadi enggak, di bawahnya 3/4, di atasnya 5/8. Iya. Itu kan ada itu Ring O yang seperti itu. Iya. Aku pakai koeknya sekelas apa gitu loh. Padahal Ring O itu dibilang untuk bawa wattnya yang gede maksimal 1000 bisa. Yang build up tapi ya aku hitungannya yang build up. Karena dia penampangnya itu besar, penampang apa ya? Aluminium total ya kan. Kalau yang loading pas itu kan loading coilnya loading pasanya itu untuk pengaturan base loadingnya. Base loadingnya kalau loading pasang yang terpecut itu kan. Terpecut pembalik pasangnya. Base loadingnya itu kan dia kan kalau itu ya tergantung solder juga, kualitas kawat juga sih. Iya, pastinya kan. Harus diklaim, betul-betul diklaim kan. Soalnya jangan sampai longgar. Ya. Jangan sampai cara soldernya juga jangan cuma ditempel, harus ditekuk, dilipat baru disolder gitu kan. Ya biar paten lah itu. Ya, melekatnya paten. Itu pakar-pakar antena yang lebih paham. Aku nggak tahu. Kalau kita bikin ini ya biasanya kalau menurut kawan-kawan asal jadi gitu ya. Tapi jangan, Mas, kalau aku enggak maksud kata kawan-kawan asal padahal kita udah bikin betul-betul gitu. Kan gitu. Cuman kita bukan pakar antena gitu ya. Enggak, masalahnya orang itu kan ngelihat dari ya, fisik. Persepsinya seperti itu. Nah, maksudnya. Dia kan nggak tahu isi dalam. Iya. Tapi begitu kita coba di lapangan kan enak gitu. Nah, jadi kalau aku menurutku kuncinya itu di kabel, Mas. Sama di antena. Ya semua namanya satu kesatuan harus enggak, gini maksudku bukan satu kesatuan, settingan antenanya. Enggak bisa dipungkiri kan yang prioritasnya kan. Enggak, gini loh. Sekelas antena ini kan 2 kali 5/8. Iya. Settingannya. Nah, terkadang dia itu nyetingnya
nyetingnya itu main di pecut, main di atasnya itu kan widthnya itu Iya. dipanjang pendekin gitu kan. Nah artinya misalkan di 144 ya frekuensi ini ya, 5/8-nya artinya kurang lebih 125, Iya. kurang lebih ya. Itu udah 425. Nah, kan. Di bawah 125, di atas kadang 120. Tapi kalau yang ring Heiken dan telex yang Ya telek. telex yang apa yang bonggol kecil itu ada 132 malah itu. Iya Kalau kita makanya hitung itu kan kalau aku kalau hitung sama 124 itu berarti termasuk velocity vector 0,95 kan. iya Tapi kalau ketika kita praktekin di telex yang apa yang bonggol kecil itu kayaknya kalau kita hitung 131 30 berarti 0,95 nya nggak dimasukin tuh. makanya gini, Ada perbedaan lagi. kalau aku gasden ya, itu hitunganmu gasden ya, Iya, yang iya, bonggol iya. kecil itu Iya, ya. betul sih. Itu kan semester 31 nggak salah kan. Aku keseringan matchingannya itu mendekati dulu, ngambil di koilnya mas, Koilnya. ngambil di koilnya aku pindahin dulu, aku geser dulu, udah mendekati, aku mau cari yang pas, mainnya itu di kumis atas. Iya. Nah, soalnya aku tetap acuannya itu mas kalau untuk antena, jangan melenceng. Iya, yang penting kan sesuai resonansinya dihitung itulah, hitung lambdanya. Iya, soalnya nanti kan ngaruhi. Kalau ya. itu udah benar, nilainya panjang pendeknya udah benar, terus ternyata terbaca beda ya kita kembali ke kabel, kembali ke loading makanya, lagi. loading lagi, kabel lagi, Ya. kan ya. Kalau kita paksakan untuk matching sementara fisiknya udah berubah, kayaknya nggak akan bisa maksimal, nggak akan bisa maksimal. Bisa dia. Nah itu terkadang kan ada seperti itu, hanya mengejar SWR terendah yang dipergunakan yang tidak bisa membaca impedansi, akhirnya SWR yang terendah yang terbaca, fisik antena juga ada yang melorot, ada yang modot. Kalau orang Jawa bilang ada yang terbenam, ada yang keluar. Iya, tapi nanti jangan salahkan SWR, Iya, jangan kan. salahkan kabel, jangan salahkan antena. Padahal di situ udah nyandar, udah SWR-nya udah oke, tapi mancernya kalah. Ya makanya itu kalau fisiknya juga udah lari dari apa, dari ukuran ya otomatis kan secara hitungan lambda kan udah berubah ya. Makanya. Seharusnya kan itu kan menyesuaikan itu. Tapi paling enak sih sebenarnya teori itu untuk antena bentang ya, kan balik ke HF nih kan. Iya. Ya. Kalau HF itu kayaknya betul-betul ini ya, betul-betul memandang lambdanya ya. Ya lambdanya betul-betul karena dia baik pakai balon atau Anda enggak pakai balon tetap segitu. selisih-selisihnya Enggak jauh-jauh. Nah, tapi kalau 2 meter ini Wah, kok bisa lari jauh, kenapa gitu kan? Berarti kan kita harus cari tahu. Ini kita hanya ngejar matching atau kita betul-betul ngejar impedansi. impedansi, apa hanya mengejar hanya mengejar itu doang gitu secara fisik, apa kita abaikan gitu. Apakah kita ngejar fisik? Nah, terus nilai SWR-nya kan harus juga benar gitu kan. Iya. Kalau kita nilai fisiknya benar, terus SWR-nya 1,7. Kira-kira mau dipaksain enggak kan gitu kan? Ayo, kan terkadang nilai SWR 1,7 bisa juga 50 Ya, ohmnya gitu kan. Bisa. Karena impedansi udah benar tapi matchingnya itu tinggi, bisa juga gitu. Kalau rata-rata radio itu kan 50 ohm ya. Radio total 50 ohm. Sekarang Mesti tanda kutip dulu. Ya, Enggak semua frekuensi 50 ohm di radio. ya artinya ya kita Dia tunggu, maaf aku potong. oh, enggak, Pak. 50 ohm di frekuensi 144. Iya, artinya dari pabriknya masuk seperti itu, tapi low pass filter itu bekerja kan lebar kan dari Iya. 136 sampai 170 MHz. Artinya ya paling selisih sedikit lah, nggak banyak kan. Nah, tapi kalau selisih sedikit, kita udah setting antena, pakai analiser nih. Iya. Kita setting antena udah mendekati 50 ohm, 49 lah. Kita main di 140. Itu kan pasti udah beda lagi jatuhnya. Iya, jauh sekali kan. Jatuhnya kan jauh tuh Ya, lopas untuk juga impedansi. gitu. Lopas juga gitu. Nanti asumsi orang terkadang begini, Mas. Ini antena udah 50 ohm. Kita main 140 kok masih nggak maksimal gitu loh. Iya. Jadi caranya itu kan masih misterius. Aku sampai sekarang pun masih belum ngepas nih caranya seperti gimana gitu loh. Menyesuaikan impedansi tadi. Nah, untuk menyesuaikan impedansi. Memang ya impedansi itu hanya bisa diukur menggunakan
alat yang sekelas analisa. Nah, gitu. Kalau hanya menggunakan SWR kan hanya membaca forward reflected kan, artinya watt yang dikeluarkan, watt yang dikembalikan, kan. Jadi kalau hanya membaca itu ya pasti asumsinya SWR terendah. Benar. Dengan SWR terendah belum tentu mengacu pada 50 ohm. Belum tentu. Kadang juga SWR tinggi bisa 50 ohm gitu. Ya. Sesuai dengan itu aku akui itu. Ya, karena kita sebelum ada analyzer memang ya bacanya aja SWR terendah gitu kan. SWR terendah itu artinya forwardnya besar, reflektednya kecil, watt yang dikeluarkan itu besar, baliknya kecil gitu. Iya. Tapi untuk membaca impedansi apakah itu betul 50 ohm? Kan kalau hanya mengejar SWR terendah, ya artinya nanti seperti antena yang hanya dituner gitu, kan? Iya ya, benar sih, hitungannya sih seperti itu. Nanti SWR yang impedansinya disesuaikan dengan tuner kan gitu kan akhirnya, betul nggak gitu? Kurang lebih seperti itu mas. Tapi gunanya tuner kan 50 ohm juga. Iya makanya, tapi kan dia kan yang disesuaikan kan. Yang dituning itu kan impedansi radionya dia. Nah, bukan antena kan? Bukan antena. Antena tetap di impedansi dia. Sementara output radio itu yang disesuaikan impedansinya gitu. Kalau prinsip kerja seperti itu yang saya apa? Iya, memang seperti itu. Ya. Soalnya kan yang memang di tunernya itu dari sisi impedansi radio, bukan impedansi antenanya. Iya, makanya itu. Jadi antena itu dipaksakan untuk kerja di impedansi radio gitu. Jadi sarannya apa? Untuk ngejar matchingan kabel dulu pastinya. Ya, matching kabel itu kan penyalur utama. Ibarat kita tuh penghubungnya bagus, otomatis sampainya bagus gitu kan. Kalau penghubungnya belum bagus dulu ya otomatis nanti keluarannya juga nggak bagus gitu. Habis itu matchingkan antena dengan sesuai dengan lambda. Itu pasti. Karena lambda itu yang menentukan anunya, tolak pancarnya. Bukan, maksudnya menentukan frekuensi kerjanya. Betul-betul di frekuensi kerjanya. Betul-betul di frekuensi kerja. Karena rumus lambda itu kan yang kita gunakan yang masih tetap itu juga gitu kan. Kalau itu kita lari rumus dari dasar lah itu. Dasar. Ya, kalau kita lari dari itu otomatis kita nggak pakai menyimpang lah gitu. Menyimpang karena teori sederhana itu kan di rumus lambda itu kalau antena kan. Ya kalau dicuri-curi dikit mungkin bolehlah, tapi ya harus betul-betul maksimal. Gitu. Sampai di sini dahulu diskusinya. Akhir cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.